152967862 dari program studi sistem informasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas 2 pada mata kuliah jaringan komputer. Pada video ini, saya akan melaporkan dan menjelaskan hasil kegiatan praktik penggunaan command prompt atau CMD untuk menjalankan perintah-perintah dasar TCP IP. Sebelum memulai, saya akan memastikan untuk membuka aplikasi command CMD dengan hak akses sebagai administrator sebagai berikut ya. Oke, kita sudah masuk di Windows ya di sini. Di sini kita buka CMD ya, kita run administrator aja. Oke, kita sekarang udah ada di CMD ya, administrator. Mungkin kita langsung ke soalnya terlebih dahulu ya. Oke, sebelum kita mulai untuk ke CMD-nya ya, di sini kita lihat dulu soalnya ya. Soal untuk tugas 2 praktek jaringan ini itu ada beberapa macam yang harus kita selesaikan ya, yaitu dari CD, CLS sampai kita akan membahas tentang net ya, root dan net. Oke, mungkin kita langsung aja praktek ya di command prompt ya. Di sini aku udah nyiapkan command prompt ya di sini. Kita bisa langsung aja ya di sini untuk yang pertama yaitu CD. CD ini perintah pertama kita yaitu untuk merupakan perintah untuk pindah-pindah direktori di dalam command prompt ya khususnya. Di sini kita misalkan mau pindah ke dokumen, mau pindah ke misalkan sebelumnya ya, itu ya bisa ya. Nah, oke, mungkin kita langsung lanjut aja ke selanjutnya yaitu CLS ya. Di sini CLS itu adalah singkatan dari clean screen, alias perintah ini digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar kita. Yang tadi kita kan sudah banyak ya CD, menggunakan CD folder apa gitu ya, dokumen ini. Nah, ini kan pasti kalau terlalu lama kita coba bakal terus numpuk ya. Sekarang kita ngasal aja ini, nah ini kan akan panjang ya numpuk. Itu caranya kita tinggal klik CLS untuk membersihkannya. Oke, berikutnya adalah CLS tapi ada tanda slash dan tanda tanya. Perintah ini tuh berfungsi untuk menampilkan bantuan dasar perintah yang tadinya perintah dasar CLS ya tadi, clean screen tadi, yang memberitahu kita bahwa fungsi CLS ini adalah fungsi untuk membersihkan layar ya. Jadi kalau misalkan CLS ini apa sih, kalian tinggal klik CLS slash yang tandanya ya. Oke, berikutnya mungkin kita langsung aja dir slash ini tuh fungsinya apa sih. Oke, dir ini kalau kita lihat di sini ya, ini tuh perintah untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah directory yang menampilkan konten informasi yang lebih banyak dari file bantuan sebelumnya. Jadi di sini ada beberapa informasi ya pas kita cari ya. Di sini kita bisa nampilin list dari file, subdirectory atau directory itu sendiri. Di sini ada slash A itu buat dapetin display file with specific attribute, slash B untuk berformat atau lainnya ya, banyak nih, ada beberapa caranya. Di sini juga kita dijelasin cara penggunaannya, drive path, file name, slash apa gitu kan. Gitu. Oke, berikutnya kita langsung lanjut aja ke berikutnya yaitu nomor 5 ya. Di sini nomor 5 kita belajar, kita akan mendemonstrasikan IP config. IP config tinggal tulis saja IP config ya di sini. Kita besar lagi. Oke. IP config. Nah, di sini IP config itu di sini ya. IP config ini merupakan informasi dasar jaringan pada network adapter kita ya, seperti IP address, net mask, dan gateway-nya. Di sini ada banyak ya, data gateway, subnet mask, dan IP itu sendiri. Oke, berikutnya kita membahas IP config all. Nah, kita kasih tambahan slash all. Bedanya apa sih? Hampir sama kayak IP config yang sebelumnya, namun perintah ini memberikan informasi yang jauh lebih lengkap seperti pengaturan DNS, WINS maupun MAC address-nya di sini ya. Jadi ini lebih jelas lagi. Terus IP config all ada lagi IP config slash tanda tanya. Nah, ini seperti sebelumnya ya, ini adalah dokumen untuk cara penggunaan IP config itu sendiri. Perintah ini ya itu bantuannya ya. Jadi kalau gampangnya sih ini kamus IP config ini bisa apa aja, kamus buat IP config ini. Jadi kalau ada tanda slash terus ada tanda tanyanya. Berikutnya setelah IP config slash tanda tanya itu ada IP config release. IP config slash release di sini. Oke, IP config slash release ini ada perintah untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address.
jika dijalankan configuration IP address komputer itu jadi kosong, jadi di reset lah IP config-nya, IP settingnya. Oke, terus ada IP config renew. Nah, IP config renew itu perintah untuk mendapatkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Biasanya berjalan pada klien dengan DHCP. Berikutnya adalah IP config display DNS. Oke, IP config display DNS ini digunakan untuk menampilkan domain nama sistem atau DNS termasuk koneksi lokal ya. Di sini ada domain DNS-nya, koneksi lokalnya kemana gitu ya. Berikutnya adalah IP config flash DNS. Nah, IP config flash DNS ini perintah yang sangat berguna untuk mengosongkan atau mereset DNS cache pada sistem. Jadi cache-nya itu dibersihkan ya. Kalau di sini ya hilang nih karena udah dibersihin nih, udah di flash gitu. Oke, kita kembali ke 2 ya. Ini kan udah panjang nih ya, agak pusing ya. Kita klik CLS itu buat nge-clear. Oke, selanjutnya flash DNS udah, display DNS tadi udah, kita masuk ke IP config register DNS. Oke, nah di sini untuk IP config register DNS itu berfungsi untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat ya. Kalau kita coba cek apakah sudah display kembali, nah di sini udah ya, sudah terdisplay kembali. Oke, berikutnya IP config, sesi IP config itu kita udah selesai semua ya. Dari IP config biasa, IP config all, terus IP config slash tanda tanya yaitu kamus besarnya, terus IP config release, IP config renew, terus ada IP config display DNS, ada IP config flash DNS, dan IP config register DNS. Itu kita tadi sudah menjelaskan semuanya ya, berdasarkan urutan. Nah, berikutnya kita masuk ke ping di sini. Ping di sini biasanya digunakan untuk menguji koneksi dengan komputer lain atau internet dengan cara mengirim pesan Internet Control Messaging protokol atau singkatannya ECMP. Jadi kita mau ping kemana? Nah, kalau kita tulis ping aja, ini sama seperti IP config slash tanda tanya atau yang ada slash tanda tanyanya. Kayak CLS slash tanda tanya, dia slash tanda tanya. Ini adalah kamus untuk penggunaan ping ya di sini. Caranya kita bisa dengan cara misalkan ping, biasanya ping google.com. Nah, di sini akan merespon ya, mereply data dari google.com, dia akan ngeping ya google.com-nya, paketnya berapa, yang diterima berapa, yang dikirim berapa, dan lossnya berapa nih. Nah, dengan ini kita tahu nih, oh bahwa internet kita aman gitu, biasanya gitu. Oke, berikutnya ada NetStart. NetStart ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang kita pakai sekarang nih. Jadi di sini untuk menampilkannya ya NetStart tuh. Terus ada lagi namanya Tracer. Tracer ini, Tracer kurang T, oh kurang R ya. Tracer. Nah, Tracer di sini berguna untuk memberikan informasi dari route yang dilewati paket untuk mencapai tujuannya. Mungkin kita coba tadi ya google.com ya, google.com. Nah, di sini kita akan nge-trace google.com ini, nge-tracing ya. Dia tuh sebenarnya rutenya lewat mana aja gitu. Sampai sampai ke google.com seperti itu. Di sini maksimum 30 ya, 30 hops. Nah, seperti ini ya datanya. Oke, berikutnya adalah ping. Ping sendiri itu merupakan gabungan antara fungsi ping dan tracer. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss biasanya. Mungkin sama seperti sebelumnya, kita juga pakai studi kasus yaitu google.com ya. Oh sorry, kebanyakan hanya. Nah, di sini kita lagi ping google.com ya. Di sini kita ngetrace nih kemana aja ternyata.
Oke, di sini loss atau sendnya VCT, addressnya ke komputer ini ya. Jadi 0 second, trace complete. Oke, berikutnya adalah NS lookup. NS lookup ini itu yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai serta berguna untuk mendiagnosis server DNS. Mungkin kita contohnya seperti kasus sebelumnya itu ke google.com ya. Jadi NS lookup kemana nih tujuan kita? Nah di sini kita coba ke google.com ya. Di sini kalau NS lookup google.com ada timeout nih, requestnya timeout ya. Ternyata addressnya ke sini. Oke, berikutnya adalah NetSH. NetSH ini perintah yang digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan seperti mengukur IP, subnet mask, atau firewall. Setelah masuk ke mode NetSH ini, kita udah masuk ke mode NetSH ya ini. Itu bisa ngetik exit ya kalau buat kembali, misalkan kita mau selesai cara pengujiannya gitu. Itu dengan cara Oke, mungkin kita langsung lanjut ya tadi NetSH. Mungkin kita lanjut ke fungsi root ya di sini. Fungsi root sendiri adalah perintah yang digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Root ini digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta root dan atau gateway ya. Mungkin kita langsung coba ya, kita ketik root di sini, terus kita enter. Nah di sini udah muncul ya, di sini ada cara menggunakan rootnya, terus di sini ada komennya, bisa print, bisa add, bisa delete, bisa change. Nah di sini contohnya, mungkin sebagai contoh kita coba root di sini print, karena sesuai example-nya ya. Kita coba root print. Nah di sini kelihatan nih ada active root network mana aja ya, yang IP 4, IP 6 juga ada. Oke, root kita beres ya, kita langsung masuk ke penjelasan terakhir ya. Itu adalah net. Net sendiri itu adalah perintah untuk menampilkan berbagai opsi seperti tampilan, pengguna, sesi, hingga memulai atau menghentikan layanan yang menganalisis konfigurasi jaringan ya. Di sini kita coba kita coba net ya. Di sini net tuh ada apa aja sih komennya? Di sini untuk komen nih ada banyak nih, ada akun, komputer, config, continue, file, group, help, sampai view ya di sini. Mungkin kita coba di net/user kali ya. Nah di sini ketahuan ya, ternyata user kita di akun ini, di komputer ini ada administrator, ada user, ada default account, ada gue, sama ada wdak utility account di sini. Bisa juga misalkan kita mau mensinkronkan waktu antara desktop 1 dan desktop 2, itu bisa. Atau juga bisa menampilkan banyak hal ya. Di sini kita net view. Di sini untuk net view itu tidak available ya. Kenapa? Karena untuk net view sendiri itu digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Apakah mereka beroperasi sebagai grup kerja atau domain? Setiap komputer yang terdaftar diawali dengan garis miring terbalik ganda. Ini menunjukkan UNC atau konversi penamaan universal. UNC dapat digunakan saat memetakan drive dan menghubungkan ke komputer karena alasan lainnya. Jadi karena ini aku laptopnya sendiri ya, jadi tidak ada yang available. Oke, palingan demikian ya penjelasan mengenai praktik penggunaan berbagai perintah dasar jaringan menggunakan command prompt atau CMD. Semua instruksi telah berhasil dijalankan sesuai dengan panduan. Mohon maaf bila ada salah perkataan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.